Tapi saya nggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana suruh hentikan prosesnya. Pagi Pak. Udah jelaskan. Apalagi? Soal Moody's dong Pak, kan ngeredis ratingnya jadi negatif kan Pak gara-gara Danantara sama MBG, tanggapannya gimana Pak? Ya biar aja seperti itu. Yang jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga lebih bagus lagi, saya pikir tentunya lebih cepat. Nanti saya pikir pelan-pelan Moody's akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair. Bahwa walaupun ada program seperti itu yang mereka lakukan, tapi ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan nanti keraguannya akan hilang lagi. Kan lembaga pemerintah itu sebenarnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya jangka pendek saja ya. Bakal Kalau orang yang penakut ya akan takut, tapi begini, selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi itu gempa kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang. Ada kekhawatiran rating dalam negeri nggak Pak? Belum, saya pikir. Dari sisi apa, ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Dibanding negara-negara yang kita masih lebih bagus, alasannya nggak terlalu kuat sebenarnya. Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade mungkin setelah akhir tahun kita tunggu. Pak, pejabat lebih. pejabat bea Jadi cukai saya sama akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja. Jadi nggak ada masalah dengan penurunan ke negatif ya Pak? kalau Bapak Itu kan lihat prospek ya, nggak ada masalah. kalau dari pemerintah sendiri langkahnya gimana sih Pak untuk kembali meyakinkan setelah adanya survei itu? Ya pasti kita akan memastikan ekonomi berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Program MBG kita pastikan berjalan tepat sasaran, efektif dan efisien. Itu yang akan lihat nanti. Jangan sampai ada pemborosan yang nggak berguna, yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody's juga khawatir di situ. Tapi kan saya sekarang boleh melihat anggaran kementerian lembaga yang lain kata DPR. Saya akan lihat satu-satu. Nanti saya lihat yang MBG seperti apa kita koreksinya, yang lain seperti apa, dan yang penting belanja pemerintah akan kita dorong tepat sasaran, tepat waktu, dan sedikit dari kebocoran, sedikit mengalami kebocoran, termasuk pemerintahan daerah. Kalau pertemuan Kemenkyu dengan Moody's tuh kayak gimana sih Pak kemarin? Diskusi aja. Saya pikir yang concern mereka agak jauh dari Kementerian Keuangan kan. Yang saya baca-baca itu bukan nyerang masalah defisit, apa. Mereka takut defisit melebar, tapi kan mereka tahu juga saya bisa kendalikan dengan baik. Mungkin mereka keluarkan itu sebelum angka pertumbuhan keluar. Kalau angka pertumbuhan kemarin udah keluar baru mereka merilis, saya pikir ini akan berbeda sedikit tonnya, karena dari si fiskal, ilmu fiskal kita bergerak ke arah yang benar. Pertumbuhan lebih bagus, defisit masih terkenal. Kita berhasil membalikan arah ekonomi dengan biaya yang sebetulnya relatif minimum. Terkait dengan insentif mobil listrik Pak, kemarin Kemenperin katanya sudah menyurati Kemenkyu. Wah, saya belum baca tuh, nanti saya lihat lagi ya. Tapi ada kemungkinan dari segi fiskal mencukupi Pak untuk insentif lagi. Kalau nggak insentif lagi kan malah untung ya. Udah jalan. Kalau kita mau Pabrik untung. udah jalan. Pabrik baru udah jalan. Nggak, Jadi nggak akan lanjut lagi Pak? saya nggak tahu, saya akan lihat lagi seperti apa ya. Pak, pegawai bea cukai sama pajak sekarang udah pakai rompi oranye dari KPK, tanggapannya gimana Pak? Bagus nggak rumahnya? Enggak, itu shock terapi untuk pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugas. Saya pikir nggak apa-apa, itu di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar. Itu tetap bakal dapat pendampingan hukum apa gimana Pak? Kalau udah Saya akan dampingin aja dalam pengertian gini, itu kan pegawai keuangan, jangan sampai nggak didampingin. Nanti kalau saya nggak dampingin, nanti seolah-olah setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya nggak ada yang mau kerja. Tapi saya akan dampingin
hukumnya pun dan saya akan dampingin supaya nggak di-abuse, supaya itu ada fair treatment ketika melakukan proses peradilannya gitu. Tapi saya nggak akan intervensi dalam pengertian saya datang ke sana suruh hentikan prosesnya. Pak, soal Moody's kan salah satu concernnya soal Danantara yang menimbulkan uncertainty. Kalau tanggapannya Pak Jokowi sendiri? Saya nggak berwenang menjawab Danantara, karena saya nggak tahu strategi Danantara. Danantara biarkan Danantara yang menjelaskan, dan harusnya sih arahnya bagus, karena itu BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Mungkin ini masih baru kan, orang baru mulai, tapi setelah nanti berjalan saya pikir akan positif dampaknya. Tapi kan saya tidak bisa memaksa Moody's untuk menilai itu seperti saya, dan pada waktu kami tidak bertemu, saya juga tidak diskusi dengan antara terlalu dalam. Pak, untuk pertumbuhan ekonomi yang di 2025 full year itu Bapak ngeliat nggak sih Pak ada pengaruh dari makan bergizi gratis ke pertumbuhan ekonominya gitu? Untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan lain-lain? Ada juga sih kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas kan di triwulan keempat kita membalik arah ekonomi dengan melakukan kebijakan yang cukup drastis kan. Saya tak ruang di sistem, saya genjot semua belanja. Mereka pikir kan orang yang ngerti bilang Purbaya nggak kerja apa-apa, yang 200 triliun nggak berguna. Tapi Anda lihat sekali kan, dengan clear sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi berbalik arah dari 5 ke 5,4, kan lumayan. Ini tertinggi sejak pandemi. Jadi ini mudah-mudahan akan berlangsung, kira-kira akan berlanjut terus ke depan momentum membalikkan arah ekonomi ini. Jadi itu arah ekonomi kita, dampaknya seperti dari ini bukan saya aja, bukan MBG aja, tapi kebijakan secara agregat antara moneter, fiskal, sektor. Ke depan harusnya akan lebih kuat lagi. Pak, terkait sidang aduan hari ini kan ada 2 kasus itu Pak. Selanjutnya akan ada dilanjutkan lagi atau seperti apa? Ada banyak, harusnya sih sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, ya udah seperti itu kan. Anda lihat tadi yang kasus terakhir udah berapa kali dapatkan rapat gelap mereka ngasih tahu saya. Tapi kan positif, itu yang positif. Dan seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, karena masih ada puluhan yang dilaporkan, dan nanti akan lebih besar lagi masuk ke sini katanya. Tapi yang jelas ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita serius menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka. Pak, kemarin Pemerintah dengan pelaku usaha gitu ya Pak? Ya, Mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha? ya ini kan tadi pelaku usahanya ngadu pemerintah brengsek, ya kita beresin, kira-kira gitu. Pak, kemarin Pak Yuda udah kesini bilang nyaman Pak. Kalau dari Bapak sendiri itu udah ngasih belum sih Pak terkait tugas-tugas detail tugas Pak Yuda nanti sebagai Pertama saya juga nyaman dengan Pak Yuda. Masa nggak nyaman? Nanti siang makan gratis lagi. Saya pikir sih Pak Yuda akan melanjutkan hal-hal yang ditangani oleh Pak Thomas, sektor finansial dan internasional. Jadi harusnya sih dia udah terbiasa dengan hal itu juga di Bank Sentral, harusnya nggak ada masalah. Oke, thank you. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.